Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, eh, pada pagi hari ini ya saya akan menyampaikan materi tentang data flow diagram ya. Jadi data flow diagram adalah eh, suatu metode untuk menceritakan ya atau mempresentasikan cara kerja dari suatu sistem yang kita desain. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang flowchart. Jadi sama-sama ada alur, ya, flow, alur. Kalau sebelumnya adalah alur daripada chart, ya, gambar-gambar. Di sini, di data flow diagram adalah alur yang lebih detail, ya, tentang flow, tentang diagram. Oke, di dalam perancangan ya, apabila kita ingin menceritakan tentang bagaimana proses perancangan kita lebih detail, maka kita perlu membuat suatu diagram ya. Nah, di dalam pendekatan perancangan terstruktur ini dimulai dari sejak tahun 1970. Pendekatan terstruktur dilengkapi dengan alat-alat dan teknik-teknik yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem. Hingga hasil akhir dari sistem yang dikembangkan dapat oleh sistem yang terstruktur ya didefinisikan dengan baik dan jelas. Jadi sistemnya akan lebih detail ya, akan lebih mudah dimengerti. Kalau kita membuat dalam satu diagram yang jelas, maka permasalahan kompleks ada di organisasi atau di sistem tersebut dilihat ya, kemudian dapat dipecahkan lebih mudah, lebih fleksibel ya. Kemudian sistem tersebut akan mudah untuk dipelihara, di maintenance ya, dan juga dapat memuaskan pemakaiannya. Kemudian juga ada dokumentasi yang baik, tepat waktu, ya sesuai dengan anggaran biaya pengembangan. Kemudian dapat meningkatkan produktivitas dan kualitasnya akan lebih baik, ya, atau bebas dari kesalahan. Dalam mendesain seperti itu, ya kita perlu melalui suatu pendekatan diagram yang namanya data flow diagram atau DFD. DFD adalah alat ya pembuat model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai satu jaringan. Proses fungsional yang menyambungkan satu dan lainnya dengan alur data, manual maupun komputer. DFD ini sering disebut juga dengan nama bubble chart. Ya, bubble itu gelembung ya. Bubble diagram ya, model proses ya, diagram alur kerja atau model fungsi. Nah, DFD adalah salah satu alat untuk pembuatan model yang sering digunakan. Nah, khususnya bila fungsi-fungsi sistem merupakan bagian lebih penting dan kompleks dari data yang dimanipulasi oleh sistem. Dengan kata lain, ya, DFD adalah alat pembuatan model yang memberikan penekanan hanya pada fungsi sistem. Ya, ini yang bisa kita lihat bahwa perbedaan antara DFD dengan flowchart adalah ini lebih mengarah ke sistem ya. Ini merupakan alat perancangan sistem yang berorientasi pada alur data dengan konsep dekomposisi dapat digunakan untuk penggambaran analisa maupun perancangan sistem yang mudah dikomunikasikan oleh profesional sistem kepada pemakai maupun pembuat program. Jadi ini juga digunakan sebagai alat suatu komunikasi ya untuk menggambarkan bagaimana rancangan sistem tersebut sehingga si pengguna lebih mudah mengerti ya dan pengguna juga lebih mudah menjalankan karena diproses dengan cara yang detail. Nah, apa komponen dari DFD ya? Jadi ada
Ya, ada beberapa definisi komponen-komponen yang diperlukan untuk DFD. Dua pendapat di sini. Pertama, menurut Jordan dan Marco, ya, komponennya ada 4, ya, yaitu terminator, itu bentuknya segi 4, kemudian proses itu bulat, data store itu 2 garis jajar, alur data adalah panah. Kemudian menurut Gini dan Person ini juga sama, ya, dia memiliki 4 juga komponennya, hanya gambar saja yang berbeda. Terminator ya segi 4, proses itu segi 4 tapi ada garis kecil di atasnya, garis horizontal. Data store itu terbuka, ya, ada garis vertikal di atas, di sampingnya. Kemudian alur data. Nah, ini adalah lambang daripada komponen yang digunakan untuk membuat flow diagram. Kita melihat satu persatu, ya, yang dari komponen-komponen tersebut. Yang pertama adalah komponen terminator atau entitas luar. Terminator, ya, mewakili entitas eksternal yang berkomunikasi dengan sistem yang sedang dikembangkan. Biasanya terminator dikenal dengan nama entitas luar atau external entity. Terdapat 2 jenis terminator. Yang pertama, terminator sumber atau source, merupakan terminator yang menjadi sumber. Yang kedua adalah terminator tujuan atau sink, ya, merupakan terminator yang menjadi tujuan data atau informasi sistem. Dari gambar di bawah ini kita bisa melihat, ya, perbedaan dari terminator sumber dan terminator tujuan. Ada juga terminator yang bisa dua-duanya, bisa jadi sumber dan bisa jadi tujuan. Jadi untuk terminator sumber kita bisa melihat, ya, panahnya keluar dari kotak itu. Sedangkan terminator tujuan atau terminator sink itu panahnya masuk, ya, ke dalam. Kemudian juga ada terminator yang bisa jadi tujuan dan sumber. Jadi dia panahnya ada yang masuk dan ada yang keluar. Nah, terminator itu apa sebenarnya, ya? Terminator itu dapat berupa orang, sekelompok orang, organisasi, departemen di dalam organisasi atau perusahaan yang sama, tapi di luar kendali sistem yang sedang dibuat modelnya. Terminator dapat juga berupa departemen, divisi, atau sistem di luar sistem yang berkomunikasi dengan sistem yang sedang dikembangkan. Jadi di sini terminator itu bisa apa saja, yang penting subjek yang kita amati atau yang kita gunakan itu adalah sesuatu yang tetap, yang bisa kita definisikan sendiri, ya. Dia bisa sebagai sumber, ya, misalkan organisasi atau departemen bisa jadi sumber, tapi juga bisa jadi tujuan, ya. Ya, tergantung kita bagaimana mendefinisikan terminator tersebut. Kemudian terminator juga memiliki nama-nama, ya. Diberi nama sesuai dengan dunia luar yang berkomunikasi dengan sistem yang sedang dibuat modelnya. Dan biasanya menggunakan kata benda, misalkan bagian penjualan, dosen, mahasiswa, atau ada 3 hal penting yang harus diingat tentang terminator. Yang pertama, terminator merupakan bagian atau lingkungan luar sistem. Lalu alur data yang menghubungkan terminator dan berbagai proses sistem menunjukkan hubungan sistem dengan dunia luar. Yang kedua, profesional sistem tidak dapat mengubah isi atau cara kerja organisasi atau prosedur yang berkaitan dengan terminator. Yang ketiga, hubungan yang ada antar terminator yang satu dan yang lain tidak digambarkan pada DFG. Oke, yang kedua adalah komponen proses. Ya, komponen proses menggambarkan bagian dari sistem yang mentransformasikan input menjadi output. Jadi kita pernah ingat ada namanya diagram black box. Jadi ada input dan output. Kita tidak tahu black box dalamnya bagaimana prosesnya. Ini juga mirip, ya. Cuma diagramnya mungkin berbentuk lingkaran.
Proses juga diberi nama seperti terminator tadi untuk menjelaskan proses kegiatan apa yang sedang atau akan dilaksanakan. Pemberian nama proses dilakukan dengan menggunakan kata kerja transitif, ya, atau kata kerja yang membutuhkan objek seperti menghitung gaji, mencetak KRS, menghitung jumlah SKS. Ada 4 kemungkinan yang dapat terjadi dalam proses hubungan dengan input dan output. Di satu yaitu satu input dan satu output, ya kemungkinannya. Kemudian ada satu input dan banyak output, ada banyak input dan satu output, lalu banyak input dan banyak output. Jadi kemungkinannya ada 4 macam ini. Lalu ada hal yang perlu dicatat ya tentang proses. Yang pertama, proses harus memiliki input dan output. Lalu yang kedua, proses dapat dihubungkan dengan komponen terminator, data store, atau melalui alur data. Kemudian sistem atau bagian atau divisi atau departemen yang sedang dianalisis oleh profesional sistem digambarkan dengan komponen proses. Jadi kita bisa menggambarkan ya proses ini untuk departemen atau sistem yang kita kaji ya. Kemudian kesalahan ya, pembuatan proses ya. Umumnya kesalahan proses di DFD adalah proses memiliki input tapi tidak menghasilkan output. Padahal kita sudah belajar tadi bahwa dia harus ada input dan output. Ya. Nah, itu disebut dengan black hole. Black hole itu artinya dia menyerap semua dan tidak ada data yang keluar. Ya. Kemudian proses menghasilkan output tetap tidak pernah menerima input. Nah, ini juga salah. Ya. Kesalahan itu disebut dengan miracle. Jadi ada keajaiban, orang bisa menghasilkan output tapi nggak ada output ya. Jadi ini contoh proses ya. Ini contoh proses yang coba kita lihat nomor 1 ya, kesalahannya di mana ya. Dia hanya menerima input tapi tidak menghasilkan output ya. Untuk kesalahan 1. Yang kedua, proses menghasilkan output tapi tidak pernah menerima input. Kedua, tidak ada panah ke dalam ya. Semua panahnya keluar. Dan yang ketiga, komponen data store. Komponen ini digunakan untuk membuat model sekumpulan paket data dan diberi nama dengan kata benda jamak, misalkan mahasiswa. Ya, data store ini biasanya berkaitan dengan penyimpanan seperti file atau database yang berkaitan dengan penyimpanan komputerisasi, misalkan file disket, file hard disk, file pita magnetik. Data store juga berkaitan dengan penyimpanan secara manual, seperti buku alamat, file, folder, dan agenda. Jadi kita perlu ingat ya ketika yang namanya data store ya pasti data, ya, menyimpan data. Bisa data apa saja yang kita miliki, tapi harus diberi nama ya. Suatu data store dihubungkan dengan alur data hanya pada komponen proses, ya, tidak dan komponen DFD lainnya. Jadi pasangan daripada data store itu adalah proses. Ya. Alur data yang menghubungkan data store dengan suatu proses memiliki pengertian sebagai berikut. Alur data dari data store yang berarti sebagai pembacaan atau pengaksesan satu paket tunggal data. Lebih dari satu paket data, sebagian dari satu paket tunggal data, atau sebagian dari lebih dari satu paket data untuk proses. Alur data ke data store yang berarti sebagai pengupdatean data seperti menambah paket data baru atau lebih, menghapus paket data atau lebih, atau mengubah memodifikasi paket data atau lebih. Contohnya ya, di store itu kan tadi lambangnya adalah garis sejajar ya atas. Jadi kalau panah keluar itu artinya kita menarik data ya, retrieve data, kita mengambil data. Kalau panah ke dalam yang B itu artinya data tersebut diupdate atau diinput atau disimpan ya. Jadi yang A itu pengertiannya data itu kita ambil, artinya tidak diotak-atik ya. Jadi pengertian pertama jelaslah bahwa data store tidak berubah. Jika satu paket data informasi berpindah dari data store ke suatu proses, ya dia tidak berubah.
Sedangkan yang kedua, itu dia mengalami perubahan karena dari proses itu mengupdate, menambah, dan sebagainya. Ya. Di proses alur data bertanggung jawab terhadap perubahan yang terjadi pada data store. Kemudian yang keempat adalah komponen data flow. Suatu data flow atau alur data digambarkan dengan anak panah yang menunjukkan arah menuju dan keluar atau ke dalam dari satu proses. Alur data ini digunakan untuk menerangkan perpindahan data dari paket data informasi dari satu bagian sistem ke bagian lain. Selain menunjukkan arah, alur data pada model yang dibuat oleh profesional sistem dapat mempresentasikan bit, karakter, pesan, formulir, bilangan real. Jadi kita bisa tulis apa saja ya dari alur data ini ya yang berkaitan dengan informasi dan komputer. Alur data diberi nama sesuai dengan data informasi yang dimaksud. Biasanya pemberian nama pada alur data dilakukan dengan menggunakan kata benda. Contoh laporan penjualan, ya. Ada 4 konsep yang perlu diperhatikan dalam penggambaran alur data, yaitu konsep paket data. Apabila dua data atau lebih mengalir dari satu sumber yang sama menuju ke tujuan yang sama dan memiliki hubungan dan harus dianggap sebagai satu alur, ya data tunggal. Data ini mengalir bersama-sama satu paket. Jadi kalau datanya itu merupakan dari satu sumber ya ke ke misalkan ke proses ya atau ke terminator ya atau ke data ya, itu semua menjadi satu paket ya. Misalkan di A ya, konsep paket data yang salah, kita padahal nama, NPM, alamat itu kan merupakan satu kesatuan dari data formulir yang kita kirim ya, maka kita cukup membuat menjadi satu panah saja, satu panah alur data saja. Ini yang benar ya. Kemudian ada lagi konsep alur data menyebar. Jadi kalau tadi satu dari proses ya ke terminator, maka dia bisa dari proses itu bisa ke dua terminator ya. Jadi alur data menyebar menunjukkan sejumlah tembusan paket data yang berasal dari sumber yang sama menuju ke tujuan yang berbeda. Atau paket data yang kompleks dibagi menjadi beberapa elemen data yang dikirim ke tujuan yang berbeda. Atau alur data ini membawa paket data yang memiliki nilai yang berbeda yang akan dikirim ke tujuan yang berbeda. Kita bisa melihat suatu pesanan ya. Jadi dari sumber ya dari ya data pesanan, lalu alur datanya yaitu data pesanan, kemudian di situ ada proses membuat laporan penerimaan sehari-hari. Ini ada menyebar ya alur datanya ke manajer, dan yang kedua ke bagian pembukuan. Kemudian ada lagi tadi menyebar, yang kedua adalah mengumpul ya. Beberapa alur data yang berbeda sumber bergabung bersama-sama menuju ke tujuan yang sama. Di beberapa proses ya, kemudian ada alur data lalu ke tujuan yang sama ya, seperti kita lihat di gambar 5. Jadi membuat faktur adalah suatu proses ya, hasilnya faktur di alur data, kemudian membuat slip pengiriman proses juga hasilnya slip pengiriman ke konsumen. Konsep sumber atau tujuan alur data. Buat semua alur data harus minimal mengandung satu proses. Ya, maksud kalimat ini adalah suatu alur data dihasilkan dari satu proses dan menuju ke suatu data store atau terminator. Suatu alur data dihasilkan dari suatu data store atau terminator dan menuju ke suatu proses ya, di gambar 6B. Ya, 6A kita melihat bahwa data yang dihasilkan dari suatu proses itu bisa menuju ke data store atau ke terminator. Itu bisa juga yang B dari data store dan terminator itu menuju ke suatu proses.
ya. Kemudian bisa juga dari proses satu menuju proses yang lain, ya, seperti di C. Kemudian bentuk data flow diagram, ya. Terdapat dua macam bentuk dari DFD, yaitu diagram alur data fisik dan diagram alur data logika. Diagram alur data fisik lebih menekankan pada bagaimana proses dan sistem diterapkan, sedangkan diagram alur data logika lebih menekankan proses-proses apa yang terdapat di sistem. Untuk diagram alur data fisik, lebih tepat digunakan untuk menggambarkan satu sistem yang ada. Ya, sistem yang lama. Penekanan pada diagram alur data fisik adalah bagaimana proses-proses tersebut dari sistem diterapkan, dengan siapa, apa, dan di mana. Ya. Masuk proses-proses manual. Untuk memperoleh gambaran bagaimana sistem yang ada diterapkan, DADF harus memuat proses-proses yang manual, juga digambarkan, lalu nama dari alur data harus memuat keterangan yang cukup terperinci untuk menunjukkan bagaimana pemakaian sistem memahami kerja sistem. Yang ketiga, simpanan data dapat menunjukkan simpanan non-komputer. 4. Nama dari simpanan data harus menunjukkan tipe penerapannya, apakah secara manual atau komputerisasi. Secara manual, misalkan dapat menunjukkan buku catatan, meja pekerja, sedang cara komputerisasi menunjukkan file urut, file database. Proses harus menunjukkan nama dari pemproses, yaitu orang, departemen, sistem komputer, atau nama program komputer yang mengakses proses tersebut. Kemudian yang kedua adalah diagram alur data logika, lebih tepatnya digunakan untuk menggambarkan sistem yang akan diusulkan. Sistem yang baru. Untuk sistem komputerisasi, penggambaran DADL hanya menunjukkan kebutuhan proses dari sistem yang diusulkan secara logika. Biasanya proses-proses yang digambarkan hanya merupakan proses-proses secara komputer saja. Kita lihat di gambar 7 ya, di bawah ini perbedaan antara diagram alur data fisik dan diagram alur data logika. Ya, kita lihat diagram alur data logika bagaimana logiknya ya. Dari konsumen itu item-item yang dibeli masuk proses ya. Identitas sistem proses pertama, lalu dari situ ada ID sistem, kemudian ada harga masuk melihat harga, ya, kemudian ada proses item dan harga, kemudian yang ketiga menghitung total biaya pesanan, lalu melanjutkan ke flow, ke jumlah yang harus dibayar, kemudian ada konsumen, ya. Konsumen mengasihkan pembayaran ya, lalu ada diterapkan ya, menetapkan transaksi dan menerbitkan nota diberikan ke konsumen. Itu adalah alur logika. Bagaimana alur fisiknya? Konsumen ya, sama yang pertama item yang dibeli. Nah, fisiknya dia tindakan fisik, yaitu mencari item ya. Kemudian ada tindakan fisik ya, yaitu ada hasil, yaitu flow barcode. Kemudian kalau harga untuk fisik yaitu file harga. Kemudian ada kode daripada PC ya, jadi kode dari barang-barang tersebut ya. Kemudian deskripsi item dan harga item ya. Kemudian dia melanjutkan menghitung total biaya, di sini pakai file lagi secara fisik ya, file transaksi sementara. Kemudian ada item harga dan subtotal inputnya. Kemudian dari proses menghitung total biaya menghasilkan jumlah yang harus dibayar. Itu dikumpulkan di proses untuk mengumpulkan uang dan memberi nota manual. Kemudian dari situ menerima dari konsumen ya, total cek to debit, kemudian hasilnya adalah nota cash register ya. Jadi ini contoh daripada diagram alur data fisik dan logika. Nah, sekarang bagaimana cara membuat data flow diagram ya?
Jadi syarat pembuatan DFD ini akan menolong ya profesional sistem atau analis untuk menghindari pembentukan DFD yang salah atau DFD yang tidak lengkap atau tidak konsisten secara logika. Beberapa syarat pembuatan DFD dapat menolong profesional sistem untuk membentuk DFD yang benar, menyenangkan untuk dilihat dan mudah dibaca oleh pemakai. Syarat pembuatan DFD adalah pemberian nama untuk tiap komponen DFD, pemberian nomor pada komponen proses, penggambaran DFD sesering mungkin agar enak dilihat, menghindari penggambaran DFD yang rumit, dan pemastian DFD yang dibentuk itu konsisten secara logika. Jadi ketika kita membuat, ya kadang-kadang kita membuat draft dulu DFD, kemudian kita analisis, ganti namanya, ganti prosesnya, ganti lagi, kita coba gambar lagi ya. Jadi ada proses bertahap-tahap sampai DFD yang kita buat itu lebih mudah dipahami, lebih enak dilihat ya, dan tidak terlalu rumit. Nah, kemudian pemberian nama untuk tiap komponen DFD. Yang telah dijelaskan sebelumnya, komponen terminator mewakili lingkungan luar dari sistem, tetapi mempunyai pengaruh terhadap sistem yang sedang dikembangkan ini. Maka agar pemakai mengetahui dengan lingkungan mana saja dan sistem mereka berhubungan, komponen terminator ini harus diberi nama sesuai dengan lingkungan luar yang mempengaruhi sistem ini. Biasanya komponen terminator diberi nama dengan kata benda. Selanjutnya adalah komponen proses. Proses ini mewakili fungsi sistem yang akan dilaksanakan atau menunjukkan bagaimana fungsi sistem dilaksanakan oleh seseorang, sekelompok orang atau mesin. Maka sangatlah jelas bahwa komponen ini perlu diberi nama yang tepat agar siapa yang membaca DFD ini, khususnya pemakai, akan merasa yakin bahwa DFD yang dibentuk adalah model yang akurat. Jadi tujuan daripada DFD adalah bagaimana konsumen bisa memahami ya proses atau sistem yang ada itu lebih mudah dan tidak rumit ya. Nah, untuk itu ya perlu diberi nama untuk setiap proses ya, dan aturan dilaksanakan oleh seorang dibanding dengan memberikan nama atau identitas orang lain yang akan melaksanakannya. Ada dua alasan mengapa bukan nama atau identitas orang yang melaksanakan fungsi sistem yang digunakan sebagai nama proses. Yang pertama, kalau kita kasih nama orang, mungkin orang tersebut akan diganti dan orang lain. Kemudian yang kedua, orang tersebut tidak dapat melaksanakan satu fungsi sistem saja, melainkan banyak fungsi. Jadi kalau kita tulis nama akan banyak di tiap-tiap komponen itu nama yang sama ya, jadi akan rancu ya. Kemudian karena nama untuk komponen proses lebih baik menunjukkan fungsi sistem, jadi lebih baik kita ngasih nama berdasarkan fungsinya atau prosesnya, atau kalau terminator ya apa fungsinya ya dari terminator tersebut. Pemberian nama untuk komponen data store menggunakan kata benda ya, perlu diingat ya. Karena data store menunjukkan data apa yang disimpan untuk kebutuhan sistem dalam melaksanakan tugasnya. Jika sistem sewaktu-waktu membutuhkan data tersebut untuk melaksanakan tugasnya, maka data tersebut. Nah, sistem menyimpannya, begitu juga untuk komponen alur data. Namanya lebih baik diberikan dengan menggunakan kata benda. Karena alur data ini menunjukkan data dan informasi yang dibutuhkan dan yang dikeluarkan oleh sistem dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian ya biasanya profesional sistem memberikan nomor dengan bilangan terurut pada komponen proses sebagai referensi ya. Tidak jadi masalah bagaimana nomor-nomor tersebut diberikan. Jadi Anda punya hak sendiri ya, tergantung bagaimana proses tersebut. Anda ngasih nomor 1, nomor 2, biasanya ini berdasarkan level atau urutan kerja ya, sehingga lebih mudah dipelajari ya. Nomor proses dapat diberikan dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah, atau dapat pula dilakukan dengan pola-pola tertentu ya, selama pemberian nomor ini tetap konsisten pada nomor yang digunakan. Ya. Seperti lihat kita di gambar 8 ya, contoh pemberian nama. Jadi dari proses R ya masuk ke satu prosesnya ya, dari R to flow ya. Flow diagram R, kemudian masuk ke 1, kemudian dari 1 itu proses ada proses di 2 menghasilkan S ya, dan seterusnya ya. Jadi kita bisa membuat sendiri ya dari proses-proses yang ada.
Nah, nomor-nomor proses yang diberikan terhadap komponen proses ini tidak dimaksudkan bahwa proses tersebut dilaksanakan secara berurutan. Yang penting kita bisa memahami ya agar pembacaan suatu proses dalam suatu diskusi lebih mudah dimengerti dengan menyebutkan prosesnya saja jika dibanding dengan nama prosesnya. Khususnya jika nama prosesnya sepanjang dan sulit. Maksud pemberian nomor pada proses ini lebih penting lagi adalah menunjukkan referensi terhadap skema penomoran secara hierarki pada levelisasi DFD. Ya. Dengan kata lain, nomor proses ini merupakan dasar pemberian nomor pada levelisasi DFD. Ya. Jadi penggambaran DFD ya, ini contoh ya, gambar ya di gambar 11 ya. Nah, ini yang lebih lengkap. Nah, ada penomoran ya. Di sini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Dan kadang-kadang karena mungkin prosesnya atau namanya panjang sehingga ditulis A atau B ya, tapi diberikan suatu keterangan di lembar lainnya ya. Ya, ya. Kemudian penggambaran DFD sesering mungkin. Nah, tadi saya bilang bahwa DFD itu perlu disempurnakan, diperbaiki ya. Jadi penggambaran DFD dapat dilakukan berkali-kali sampai secara teknik DFD itu benar. Dapat diterima oleh pemakai dan sudah cukup rapi sehingga profesional sistem tidak merasa malu untuk menunjukkan DFD itu kepada atasannya dan atau pemakai. Dengan kata lain, penggambaran DFD ini dilakukan sampai terbentuk DFD yang enak dilihat dan mudah dibaca oleh pemakai dan sistem lainnya. Keindahan penggambaran DFD tergantung pada standar-standar yang diminta oleh organisasi tempat profesional sistem itu bekerja dan perangkat lunak yang dipakai oleh profesional sistem dalam membuat DFD. Nah, penggambaran yang enak itu dapat dilihat dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut. Ya. Jadi pertama, ukuran dalam proses. Ya. Beberapa pemakai kadang-kadang merasa bingung bila untuk ukuran proses satu berbeda dengan proses yang lain. Mereka akan mengira bahwa proses dengan ukuran yang lebih besar akan diduga lebih penting dari proses yang lebih kecil. Hal itu sebenarnya hanya karena nama proses itu lebih panjang dibandingkan dengan proses yang lain. Jadi sebaiknya proses yang digambarkan memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Yang kedua, alur data melingkar dan alur data khusus. Ya, alur data dapat digambarkan dengan melingkar atau hanya garis lurus. Di sini sama saja, ya, mana yang lebih enak dipandang tergantung siapa yang akan melihat DFD tersebut. Ketiga, DFD dengan gambar tangan dan gambar menggunakan mesin, ya, ini dapat kita buat pakai komputer, dapat pakai tangan, itu sama saja, ya. Yang penting hasilnya mudah dipahami. Kemudian penghindaran penggambaran DFD yang rumit, ya. Tujuan DFD adalah untuk membuat model fungsi yang harus dilaksanakan oleh satu sistem dan interaksi antar fungsi. Tujuan lainnya adalah agar model yang dibuat itu mudah dibaca dan dimengerti tidak hanya oleh profesional sistem yang buat DFD, tapi juga oleh pemakai yang berpengalaman dengan subjek yang terjadi. Hal ini terjadi ya DFD harus mudah dimengerti, baca, dan menyenangkan untuk dilihat. Pada banyak masalah DFD yang dibuat tidak memiliki terlalu banyak proses dengan data store. Data terminator yang berkaitan dengan proses tersebut dalam satu diagram. Ya. Tidak terlalu banyak proses terminator data store dan alur data digambarkan dalam satu DFD, maka ada kemungkinan terjadi banyak persilangan alur data dalam DFD tersebut. Persilangan alur data ini menyebabkan pemakai akan sulit membaca dan mengerti DFD yang tertentu. Ya. Jadi semakin sedikit adanya persilangan data pada DFD, maka makin baik DFD yang dibentuk oleh profesional sistem. Jadi tidak harus DFD itu memiliki banyak sekali ya. Terminator store kita harus mengoptimasi sesuai dengan sistem yang kita desain dan buat bagaimana lebih mudah dimengerti ya. Nah, supaya tidak terjadi adanya persilangan, maka digambarkan DFD secara bertingkat-tingkat, jadi ada levelnya.
atau dengan menggunakan pemakaian duplikat terhadap komponen DFD ya. Komponen DFD yang dapat, jadi kita tidak harus panahnya ke atas lagi ke bagian terminator, tapi dapat kita duplikat ya, asal menggunakan nama yang sama, tapi ini hanya untuk komponen store dan terminator ya. Jadi tidak sesukanya, jadi ada aturannya. Tapi makin sedikit pemakaian duplikat, makin baik DFD yang terbentuk. Pemberian duplikat terhadap suatu data store dapat dilakukan dengan memberikan simbol garis lurus, ya, X atau asterik, atau gambar lain yang menunjukkan bahwa itu sama. Ya. Contohnya ini ya, T1, terminator 1 dan terminator T1 sama. Ya, kita itu artinya identik ya, atau pakai asterik. Ya. Ya bisa 2, bisa 3 ya. Yang penting kita kasih tahu dia identik, nama harus sama. Kemudian kita tanda bahwa itu identik. Ya. Kemudian penggambaran DFD yang konsisten. Penggambaran DFD harus konsisten terhadap kelompok DFD lainnya. Profesional sistem menggambarkan DFD berdasarkan tingkatan DFD dengan tujuan agar DFD yang dibuatnya itu mudah dibaca dan dimengerti oleh pemakai sistem. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan atau syarat pembuatan DFD. Penggambaran DFD ya. Nah, tidak ada aturan baku untuk menggambar DFD, tapi dari berbagai referensi yang ada, secara garis besar, langkah untuk membuat DFD adalah pertama, identifikasi terlebih dahulu semua entitas luar yang terlibat di sistem. Kemudian yang kedua, identifikasi semua input dan output yang terlibat dengan entitas luar. Ketiga, buat diagram konteks ya. Diagram ini adalah diagram level tertinggi dari DFD yang menggambarkan hubungan sistem dengan lingkungan luarnya. Lalu tentukan nama sistemnya, tentukan batasan sistemnya, tentukan terminator apa yang ada dalam sistem, dan tentukan apa yang diterima. Diberikan terminator dari sistem. Lalu gambarkan diagram konteks. Ya. Kemudian yang keempat adalah buat diagram level 0. Diagram inilah dekomposisi dari diagram konteks. Caranya, tentukan proses utama yang ada pada sistem, lalu tentukan apa yang diberikan atau diterima masing-masing proses dari sistem, sambil memperhatikan konsep keseimbangan. Alur data yang keluar atau masuk dari satu level harus sama dengan alur data yang masuk keluar pada level berikutnya. Apabila diperlukan, munculkan data store, ya, master sebagai sumber maupun tujuan alur data. Gambarkan diagram level 0, ya, hindari perpotongan arus data, beri nomor pada proses utama. Nomor ini tidak menunjukkan urutan proses, ya. Kemudian tadi kita buat level-level, jadi level 0, level 1, ya. Nah, level 1 itu merupakan dekomposisi ya dari diagram level 0. Jadi dia membuat proses yang lebih kecil. Jadi dari 0 kita buat yang lebih kecil, itu disebut dengan level 1. Kemudian tentukan apa yang diberikan diterima dari masing-masing proses ke atau dari sistem dan perhatikan proses keseimbangan. Yang ketiga, apabila diperlukan munculkan data store ya, transaksi sebagai sumber maupun alur data. Keempat, gambarkan DFD level 1 ya, hindari pemotongan arus data, beri nomor pada masing-masing subproses yang menunjukkan dekomposisi dari proses sebelumnya. Kemudian level 2 dan 3, ya ini kelanjutannya ya, dari level 1 kita buat level 2 dan seterusnya ya. Ini adalah salah satu contoh levelisasi. Level 0 biasanya sederhana, kemudian dari level 0 itu isi dari level 0 itu kita gambarkan dari proses yang terjadi itu ke level 1. Kemudian dari level 2 adalah isi yang proses 3 di sini ya kita gambarkan. Juga yang proses 4 juga bisa kita gambarkan lagi. Jadi ini adalah konsep levelisasi DFD. Oke ya, saya rasa mungkin ini cukup sekian ya materi tentang DFD. Nanti Anda bisa mencoba membuat DFD ya melalui tugas yang diberikan. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.